La yusalli khalfas shaf wahdah. Tidak boleh sholat di belakang shaf sendirian. Jadi tidak boleh sholat dalam satu shaf sendirian, kecuali perempuan. Kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki, dalilnya menunjukkan tidak boleh kita membuat shaf kok tidak ada temannya. Shaf pertama ada orangnya, penuh. Shaf kedua penuh. Kita di shaf 3, maka kita tidak boleh sendirian. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fala sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Dalam riwayat yang lain, la sholata ahadukum fi shaffil wahdah, fi shaffin wahdah, di dalam satu shaf sendirian. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau demikian kita tidak boleh ayaqifa khalfas shaf wahdah, berdiri di belakang shaf sendirian. Lalu bagaimana langkah kita kalau kita berdiri di belakang shaf sendirian? Bapak Ibu yang berbahagia, memang ada dalil yang menganjurkan kepada kita, namun dalil ini adalah dalil yang lemah, menganjurkan untuk menarik di depannya. Dalil ini adalah dalil yang lemah. Nah, jadi disebutkan di dalam dalil tersebut untuk menarik orang yang ada di depannya, tetapi dalil ini lemah. Sebagaimana Al-Albani menyebutkan mengenai lemahnya dalil ini. Karena dalilnya lemah, maka sebaiknya kita tidak menarik orang yang ada di depannya. Kenapa? Karena kalau kita menarik orang yang di depannya, berarti kita menarik dari orang yang tempatnya utama kepada orang yang tempatnya kurang utama. Dalam hadis itu memang lafadznya adalah falyadib rajulan, untuk menarik seseorang ilahi kepadanya. Tetapi ternyata para ahli hadis menyebutkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah, sehingga tidak perlu menarik orang yang ada di depannya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, tidak perlu menarik orang yang di depannya. Lalu bagaimana? Berusaha untuk masuk di shaf depannya. Jadi berusaha untuk masuk ke shaf di depannya kalau masih memungkinkan. Jadi kalau masih memungkinkan, berusaha masuk shaf depannya. Kenapa tidak menunggu? Karena kalau menunggu itu belum tentu, tidak ada kepastian nanti ada datang jamaah lagi atau tidak. Maka perintahnya masuk ke depannya. Meskipun para ulama juga memberikan saran-saran yang lain, seperti misalnya berdiri di sebelah kanan imam, tapi ini menyelisih sunnah. Karena kalau imam itu, Bapak Ibu yang berbahagia, imam itu jamaahnya banyak, imam dan makmum itu tidak berdampingan, tapi depan dan belakang. Itu penjelasan beliau seperti itu. Sehingga kalau memang kemudian kita terpaksa berada di belakang, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz juga memberikan satu penjelasan kepada kita tentang hal ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau memang kita sudah akhir, sudah telat, lalu mau masuk ke shaf depannya itu tidak mampu, ya sudah, kita tetap berada di belakang sendirian. Bapak Ibu, bukankah Nabi memerintahkan untuk mengulang orang yang sholatnya sendirian di belakang? Itu diperintahkan untuk mengulang jika memang masih mampu masuk ke depan tetapi dia di belakang. Tetapi kalau dia memang betul-betul sudah tidak mampu, maka masih lebih baik dia sholat sendiri di belakang bersama dengan jamaah dibandingkan dia harus menarik orang yang di depannya dari tempat utama ke tempat yang kurang utama, atau dia mau masuk ternyata tempatnya sudah tidak cukup. Sehingga penjelasan di dalam bab ini, kalau memang sudah tidak ada tempat, ya, lalu kemudian kita sholat di belakang sendirian, maka sholatnya tetap sah. Tetapi kalau masih ada tempat,
sebenarnya kita masih bisa masuk, tapi kita tidak masuk. Nah, ini yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang. Maka tidak usah sungkan-sungkan untuk masuk ke saf depannya kalau memang masih memungkinkan untuk masuk. Karena Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Nabi perintahkan untuk mengulang orang yang dalam satu saf sendirian. Maka supaya kita tidak mengulang dan sholat kita masih dianggap, maka usahakan untuk bergabung. Kalau sudah tidak mampu, maka berlaku ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sudah, karena memang kita datang sudah terlambat, mampunya di belakang, sudah lebih baik kita sholat sendiri di belakang dengan tetap ikut kepada imam, karena memang sudah tidak mampu lagi untuk masuk ke depan. Dan kalau kita narik orang di depannya, maka kita mendolimi di depan kita, karena hadisnya dhaif. Jadi hadisnya dhaif, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli takhrij hadis.